Dalam beberapa minggu terakhir, rumor soal kelanjutan pemain diaspora menjadi WNI terus berlanjut, dan kini yang menjadi sorotan adalah pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald. Pemain berdarah Indonesia itu mendapat sorotan dari media Vietnam, zing soal rumor bakal menjadi WNI guna bisa membela timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana melakukan naturalisasi pemain yang bermain di turnamen top Eropa. Pertama adalah gelandang Jairo Riedewald berkebangsaan Belanda, tulis zing. Timnas Indonesia sendiri sukses melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Shin Tae-yong sendiri memang masih terus mencari pemain berdarah Indonesia untuk melengkapi kekuatan Garuda. Saat ini ada 6 pemain diaspora yang disebut-sebut masuk dalam rencana pelatih berusia 53 tahun tersebut, dan memang salah satunya Jairo Riedewald. Pada musim ini, Riedewald tampil 11 kali di Liga Inggris dan Piala FA. Namun gelandang kelahiran 1996 itu belum mencatatkan kemenangan maupun assist untuk tim tuan rumah Selhurst Park. Tom Hay menceritakan pengalaman pahitnya sebelum membela timnas Indonesia, di mana dirinya menunggu dihubungi oleh PSSI sejak lama. Pengalaman pahitnya ini ia ceritakan saat menjadi bintang tamu bersama Ivar Jenner di kanal YouTube Indosat Ooredoo Hutchinson. Pada video yang salah satunya dipandu oleh Justinus Laksana ini, Tom Hay menceritakan dirinya pernah membela timnas Belanda di semua level kelompok umur. Dengan rekam jejak tersebut, sejatinya Tom Hay bisa saja membela timnas Belanda senior ketimbang membela timnas Indonesia seperti saat ini. Mendapat pertanyaan seperti itu, Tom Hay mengungkapkan dirinya memahami kansnya menembus timnas Belanda sudah tertutup. Terlebih usianya sudah 29 tahun. Pemain berjuluk The Professor ini pun paham dirinya bisa saja membela timnas Indonesia, sehingga ia pun memutuskan membela Panji Merah Putih. Namun keinginannya membela timnas Indonesia saat itu sempat terganjal karena dirinya tak pernah dihubungi oleh pihak-pihak terkait. Beruntung saat itu Tom Hay dihubungi oleh Fardy Bahdim, dan kemudian jalannya untuk membela timnas Indonesia terbuka, menghubungi saya. Ya, pertama kali saya berbicara dengan Fardy Bahdim juga untuk mencari tahu asal-usulku, tetapi asal-usulku sudah jelas, jadi tidak masalah. Dan sejujurnya dari awal saya sangat antusias. Keluarga saya juga mereka bilang, ini akan membuat semuanya bangga, jadi itu merupakan pilihan mudah, ujar Tom Hay. Nama Mace Hilgers tengah menjadi perbincangan belakangan ini setelah menebar kode beberapa kali untuk membela timnas Indonesia. Bahkan jauh sebelum itu, Mace Hilgers juga telah mengikuti akun Instagram PSSI dan mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Namun, naturalisasi Mace Hilgers juga sempat mengundang kontra dari berbagai kalangan, dikarenakan dirinya berposisi sebagai back. Ya, sektor back timnas Indonesia sendiri sudah banyak dihuni oleh pemain keturunan, sehingga naturalisasi pemain berusia 23 tahun itu dirasa tak masuk akal. Meski begitu, naturalisasi Mace Hilgers nantinya bisa saja memberi dampak positif bagi timnas Indonesia di kemudian hari. Memang benar jika sektor back timnas Indonesia banyak dihuni pemain keturunan. Tapi, kehadiran Mace Hilgers tetap akan memberi dampak positif bagi kedalaman skuad Garuda. Dengan kehadiran Mace Hilgers, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad kelas wahid di sektor back dan membuat Shin Tae-yong bebas bereksperimen ataupun melakukan rotasi. Dan dengan pengalamannya itu, Mace Hilgers akan meningkatkan kualitas lini belakang timnas Indonesia yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat Asia. Karena usianya yang masih belia, Mace Hilgers akan menjadi aset jangka panjang timnas Indonesia bersama back-back muda lainnya seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Elkan Baggett, dan Rizky Ridho. Karenanya, naturalisasi Mace Hilgers akan membuat timnas Indonesia tak akan kehabisan stok back berkualitas setidaknya hingga 1 dekade ke depan. Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani membongkar bahwa ada cara Martin Paes untuk membela timnas Indonesia lewat cara lain selain CAS. Martin Paes merupakan kiper yang sudah resmi menjadi WNI. Sayangnya, ia masih belum bisa memperkuat skuad Garuda, sebab penjaga gawang FC Dallas itu dianggap belum bisa untuk perpindahan federasi karena terbentur aturan FIFA. PSSI pun berusaha menyelesaikannya lewat jalur CAS. Menariknya, Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa sejatinya ada cara lain yang bisa ditempuh PSSI selain lewat CAS. Kalau dari PSSI itu mereka mengharapkan memang di CAS karena dianggap sudah melewati batas waktu yang poin usia karena aturan baru yang U21. Tapi saya kemarin sempat ngobrol dengan taman baik saya. Saya bilang ke dia, kenapa enggak kita pakai cara lama? Kan waktu kita urus Jordi Amat juga ditolak awalnya.
Lalu Anda kan mengirim seseorang bertanya ke FIFA, ujar Hassani Abdul Ghani. Saya bilang ke dia, kenapa tidak melakukan cara yang sama? Walaupun sekarang ada di CAS, coba tanya lagi ke tim legal FIFA, jelas Hassani. Mendapat saran seperti itu, sosok tersebut akan mencobanya. Namun, menurut Hassani semuanya tergantung federasi ingin mengambil langkah yang mana. Di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, nama Miljan Manhoef mulai mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa diandalkan. Meski saat ini masih aktif memperkuat timnas Belanda di level usia muda, banyak fans sepak bola Indonesia yang berharap Manhoef mau dinaturalisasi dan membela Garuda di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa, terutama di Liga Belanda dan Liga Inggris, Miljan Manhoef dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Potensi yang dimiliki Miljan Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Jika Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada dua nama yang muncul ke permukaan. Dua nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI, Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Saya kira itu masih berproses di PSSI, ujar Dito Aryo Tejo. Bersama FC Copenhagen di musim ini, Kevin Dix mencatatkan 32 penampilan dengan perolehan 1 gol, 2 assist, 4 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek, entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini, Kevin Dix masih berkarir di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu, Ole Romeni bermain di posisi striker. Selama ini, masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romeni memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Ole Romeni bermain 15 kali untuk FC Utrecht di Eredivisie 2023-2024. Romeni mampu mencetak 1 gol.